Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Dalam penyelenggaraan jenazah itu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu dari kita memandikan jenazah, yang kedua mengafaninya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang terakhir yaitu menguburkannya. Tetapi yang saya akan presentasikan di sini adalah hanya 3 bagiannya, yaitu dari memandikan jenazah, mengafanikan jenazah, dan menyolatkan jenazahnya. Nah, di sini dalam keadaan si mayat sudah dalam keadaan meninggal dunia. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Nah, jika mayat ini sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang pertama kita adalah melakukan menutup matanya terlebih dahulu. Nah, jika mulutnya masih terbuka, maka kita juga akan merapatkan mulutnya. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita harus menutup si mayat dengan kain panjang atau juga bisa dengan kafannya. Bergerak. Nah, jika sudah begini, kita juga bisa jika ada sanak keluarganya yang ingin mencium si mayat, juga diperbolehkan terlebih dahulu untuk mencium si mayat. Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah jika si mayat ini mempunyai hutang atau mempunyai wasiat, maka harus kita laksanakan terlebih dahulu, seperti hutang si mayat yang membayar bisa dengan harta si mayat tersebut atau dengan harta keluarga si mayat tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memandikan si mayat. Dalam memandikan si mayat terlebih dahulu, sebelum kita bawa si mayat dalam pemandian, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu. Yang pertama, tempat pemandiannya itu kalau bisa dia tuh harus tempat yang tertutup, juga tempat ditutupi. Nah, terus kita juga harus menyiapkan tempatnya itu tuh seperti ranjang atau dipan, pokoknya tuh yang tinggi, gunanya itu untuk menghargai si mayat. Dan juga kita harus menyiapkan airnya, yaitu 3 air, dengan air bersih, air sabun, dan air kapur. Nah, selanjutnya kita juga harus menyiapkan 2 basahan. Gunanya basahan yang pertama itu untuk memandikannya. Nah, basahan yang kedua itu basahan yang bersih, yaitu untuk wudhu terakhir si mayat. Nah, jika semuanya sudah siap, maka kita mengangkat si mayat ke tempat yang tinggi tersebut. Misalkan di sini sudah, nah di sini kita sudah, bahkan kita sudah memakaikan basahan kepada si mayat. Nah, yang kita lakukan dalam memandikan mayat tersebut, yang pertama kali kita lakukan adalah seperti kita harus memencet bagian bawah perut si mayat ini, gunanya agar nanti pas kita dalam membersihkan najis si mayat itu agak lebih mudah. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah mewudukan si mayat, yaitu mewudukan seperti yang wajib, seperti mukanya terlebih dahulu, terus tangannya, rambutnya, dan terakhir itu kakinya. Nah, setelah sudah kita wudukan, itu wudu yang pertama. Nah, setelah itu kita siram si mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita memandikan si mayat seperti mandi biasa. Seperti kita sabuni semuanya, seluruhnya kita sabuni. Nah, jika rambutnya ini kalau kita boleh itu dengan disampoin. Habis itu kita juga jangan lupa untuk membersihkan najis-najisnya, yaitu pokoknya sampai sebersih mungkin. Kalau perlu, yaitu dengan ini, kalau kita membersihkan itu dengan 3 jari, yaitu kita hadapkan mayat tersebut ke kanan. Habis itu kita bersihkan terlebih dahulu. Pokoknya sampai dia bersih, dan sampai kain yang untuk membersihkan itu sampai putih. Kalau dia masih kuning, maka kita bersihkan terus sampai kain ini sampai putih. Habis itu sudah kita tempatkan seperti biasa lagi. Pokoknya habis kita bersihkan semuanya ini, pokoknya sampai mayat ini sebersih mungkin. Nah, tapi kita jangan lupa yang tidak
atau apa pengotorannya itu tidak boleh, pokoknya tidak ada yang dihilangkan dari tubuh si mayat tersebut. Setelah itu sebelum kita ganti dengan basahan yang kedua, kita harus membersihkan terlebih dahulu. Seperti kita harus menghadapkan ke kanan dulu, kita bersihkan bawah tempatnya ini sampai sebersih mungkin agar dia tidak melekat pada tubuh si mayat. Setelah itu hadapan ke kiri itu kita bersihkan juga bawahnya sampai sebersih mungkin. Itu kita letakkan seperti biasa lagi. Nah, setelah ini kita ganti basahan dengan basahan yang kedua itu untuk mewudukkan mayat. Itu harus kita rapikan. Setelah itu kita dengan basahan yang kedua. Nah, setelah ditukar dengan basahan kedua, lalu kita boleh mewudukkan si mayit. Itu wuduk terakhir, itu wuduk untuk mensucikan dia ketika dia ingin disolatkan. Yaitu wuduk yang wajib-wajib saja seperti muka, tangan, dan kaki. Nah, ketika sudah seperti ini, sebelum kita mengafani si mayit, maka yang terlebih dahulu yaitu mempersiapkan. Bantuin. Nah, dalam mengafani si mayit, dia kan mayit perempuan. Jadi itu ada yang memakai 3 kafan, ada yang memakai 5 kafan. Tapi di sini karena ada 5 kafan, tapi sebaiknya kalau mayit perempuan itu dengan 5 kafan. Karena di sini hanya ada 5 talinya, maka di sini kita hanya memakai 5. Ada juga yang 7. Di sini yang pertama kita letakkan di atas kepala si mayit. Yang kedua kita letakkan di leher si mayit. Maksudnya di bagian bahu. Yang ketiga pinggang. Yang keempat kita letakkan di lutut si mayit. Dan yang terakhir yaitu di bagian bawah kaki si mayit. Ada yang sesuatu di kamar? Enggak. Lalu selanjutnya kita letakkan kain yang Dibantu nih, Hani MC Bu. Bumi ada yang di Bantu. Guys. Selanjutnya lapisan kedua. Letakkan lagi. Selanjutnya kita letakkan kodeknya. Ini sebenarnya satu lapisan, tapi karena di sini terlalu panjang, jadi kita lipat. Selanjutnya yaitu jilbab untuk si mayit. Selanjutnya yang terakhir yaitu bajunya. Taruh lagi ke atas bajunya. Nah, setelah selesai dipersiapkan untuk mengafaninya, lalu selanjutnya kita mengangkat baju.
Betul. Dan sebelum kita mengangkat mayat itu harus kita perhatikan dalam mengangkat mayat ini harus dalam keadaan tertutup. Di sini siapa namanya? Ustaz. Femi sini. Dan selanjutnya kita mengangkat mayat, tetapi dalam keadaan ini masih tertutup. Kita pasangkan bajunya. Setelah kita pasangkan bajunya, yang pertama kita pasangkan dulu kotaknya itu agar dia terhadap dan perlahan Basahannya kan. kemudian juga kita menarik basahnya juga kayak panjang. Panjangnya. Selanjutnya itu kita pasangkan jilbab. Itu bergerak-gerak. Gerak-gerak tuh. Malam aja gerak. Itu. Ih, mati suri. Hidup lagi. Terus kita mengikatnya. Ini sudah rapi. Nah, sebelum itu, jika ada kapas, maka kita boleh menaruhkan kapas di sini. Gunanya itu untuk lebih menutupi aurat mayit. Tentunya kita juga harus menutup kembali dengan kapas. Telinganya juga buka dengan kapas. Switch. Baru setelah itu kita Oh, Cik, talinya nggak usah dibawa. dengan cara menggulungnya secara berlawanan arah agar dia dapat diikat dengan kuat dan jika terjadi sesuatu dia tidak langsung melihat. Baiklah, ketika sudah tertutup, maka kita ikat atas kepalanya. Kak itu. Itu dengan tidak menali mati, tetapi dengan sentuh dan Ada yang minat jadi mayat? Ah, Sari. Sini mayat. Ah, lari. Jadi mayat nggak? Masuk ke sana. Bantu. sepatumu. Bantu masuk foto. Iya lah. Nyadap sono. Biar rekam. Iya. Nampak. Ada pula ngafanin orang senyum-senyum Mbak Putih. Bagian pinggang sudah selesai.
Ah, sini. Mayit. Sini. Deh, Pak pun mengalahkan. Suruh main nah. Nah, setelah selesai dan harapannya Gotong itu roti sekalian. Hah? Gotong situ. Gotong sekalian. Majuan terus majuan. Nah, lah. Ah, jadi mau jadi mau. Iya. tutup kaki. Dia bersuara nih. Nanya tuh Saro, apa aja ini keikat ya, woy? Kan gitu. Dalam menyolatkan mayit perempuan, maka keadaan imam yaitu sejajar dengan pusatnya. Pem, mundur dikit Pem, ya masih. Mundur dikit. Usolli ala hadhihi al-'ayyibati takbiratin arba'ah. Pusat. Ya Allah. Usolli ala hadhihi al-mayyitati arba'ah takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, keras. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was-salji wal baradi wa nakkiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina